Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lalu Fatan Mauliansyah, NIM 011230910007. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman dari jurnal mata kuliah software proses, yaitu topik pertama adalah performance study dari LLM Generated Code on LeetCode. Dan yang kedua adalah evaluating large language model trained on code. Jadi yang pertama saya akan jelaskan adalah yang performance study of LLM Generated Code on LeetCode. Jadi mulai dari pengenalan dulu. Dari pengenalan ini membahas kemampuan LLM seperti GitHub Copilot dan StarCoder dalam menghasilkan kode pemrograman. Nah, LLM ini banyak digunakan untuk membantu developer. Nah, developer menulis kode dengan cepat, tapi pertanyaannya adalah apakah kode yang dihasilkan oleh LLM ini efisien dan cepat saat dijalankan. Jadi penelitian ini berfungsi untuk meneliti apakah kode yang dijalankan oleh LLM ini efektif dan cepat saat dijalankan begitu. Nah, peneliti ingin menguji apakah kode dari LLM lebih cepat dari manusia, bervariasi antar model, dipengaruhi oleh parameter seperti suhu atau temperatur, dan juga bisa diuji secara aja menggunakan platform seperti LeetCode. Jadi LLM itu seperti generated text atau kode begitu, AI ya. Kemudian metodologinya, di sini peneliti itu mengajukan 4 pertanyaan utama seperti jadi pertanyaan pertama, bisakah LeetCode itu bisa digunakan sebagai dataset dan platform sebagai benchmarking untuk mengevaluasi LLM. Kemudian pertanyaan 2 adalah apakah perbedaan perbedaan performa antara code yang di-generate oleh LLM ini perbedaannya signifikan. Kemudian apakah ada efek dari keberhasilan dan juga temperatur dari LLM dari performance kodenya. Kemudian pertanyaan keempat adalah seberapa efisien solusi yang digenerate oleh LLM dibandingkan dengan kode yang dihasilkan oleh manusia begitu. Kemudian dari datasetnya sendiri dia menggunakan 204 algoritma dari LeetCode yang dirilis setelah tahun 2023. Nah, kenapa? Karena agar tidak masuk ke data pelatihan model begitu. Nah, dia tuh memilih 18 model LLM yang terkenal seperti kalau di sini tuh GitHub Copilot, CodeGen Mono, CodeGen, StarCoder, SantaCoder, Encoder, dan juga lain-lain gitu. Setelah itu untuk bab 3 sendiri dia tuh menjelaskan tentang eksperimen. Jadi LLM ini sebelum diuji dia harus melewati 3 tahap validasi terlebih dahulu. Yang pertama adalah validasi lokal, yaitu menghapus kode yang benar-benar error atau nggak bisa dijalankan. Kemudian adalah validasi menggunakan LeetCode, jadi menguji secara kode otomatis melalui sistem LeetCode. Yang terakhir adalah benchmarking lokal, mengukur waktu eksekusi kode dengan input besar menggunakan alat PyTest benchmark gitu. Nah, dari 210.000 solusi yang dihasilkan oleh LLM tadi, berbagai macam model gitu ya, ini didapatkan hanya sekitar 7.841 solusi yang valid dan siap diuji kecepatan eksekusinya. Jadi emang benar-benar udah serius dan metode yang digunakan. Kemudian ada analisis data. Ini dia meneliti 2 hal, yaitu pertama adalah functional correctness dan juga code performance. Jadi functional correctness itu adalah kebenarannya diukur dengan metrik pass at k. Jadi seberapa seberapa peluangnya dia bakal benar dalam percobaan gitu. Kemudian ada code performance, yaitu yang mengukur performa eksekusinya. Dia diukur melalui runtime, memory, dan juga ranking dari LeetCode. Nah, meskipun ada perbedaan performa antar model, secara praktik perbedaannya itu sangat kecil gitu. Ini adalah masuk ke bab 5, yaitu pengukuran hasilnya. Jadi pertanyaan pertama, bisakah LeetCode dijadikan sebagai dataset dan benchmark platform untuk mengevaluasi LLM? Jadi hasilnya adalah LeetCode bisa digunakan sebagai alat uji dengan syarat harus hati-hati dengan soal lama karena bisa muncul dalam data pelatihan LLM, atau bisa dibilang dia data contamination karena bisa jadi jawabannya itu bias gitu. Jadi udah dijadikan pelatihan buat model LLM-nya begitu. Selain itu, pengukuran dari LeetCode kurang stabil
dibandingkan pengujian lokal. Kemudian pertanyaan kedua adalah, jadi ini adalah apa namanya, hasil pengukuran pass at key-nya. Di sini yang paling tinggi itu ya bisa dibilang si star coder ini ya. Setelah itu ini adalah hasil-hasil pengujian runtime segala macam. Ini masuk ke pertanyaan kedua. Are these notable difference? Apakah ada perbedaan yang signifikan dibandingkan antara LLM? Nah, analisisnya itu secara statistik itu memang berbeda, tapi sangat kecil. Jadi model besar tuh nggak selalu ngasilin kode yang lebih cepat. Model yang besar tuh yang maksudnya seperti ya Starcode dan lain-lain itu ya, Starcoder, GitHub Copilot itu kan yang dimaksud dengan model besar. Jadi didapatkan bahwa sebenarnya ada perbedaan, cuman nggak terlalu signifikan. Kemudian pertanyaan ketiga, jawabannya is there an effect of the functional validity of LLM is apakah ada pengaruh dari temperatur dan juga nah jadi suhu temperatur itu tidak berpengaruh besar terhadap kecepatan, tetapi suhu tinggi menghasilkan variasi solusi yang lebih luas gitu. Jadi semakin tinggi parameter suhu yang diterapkan itu model itu bisa lebih explore jadi dan memberikan jawaban yang lebih variatif. Namun cenderung lebih error jika suhunya itu lebih tinggi. Mungkin bisa melakukan solusi cepat jika dicoba beberapa kali. Kemudian pertanyaan keempat itu adalah apakah seberapa cepat LLM ini dibandingkan dengan kode yang dihasilkan oleh human. Nah, LLM rata-rata lebih cepat dari manusia di lead code. Solusinya bisa lebih cepat dari 73% kode buatan pengguna manusia. Jadi ya dibandingkan dengan kecepatan kode yang dihasilkan oleh manusia, LLM ini artinya lebih efisien dan juga lebih cepat gitu running time-nya, dan lebih efisien gitu dibandingkan kode yang dihasilkan oleh manusia. Bisa dibilang 73%. Dan artinya jika delete code itu kode yang dihasilkan oleh LLM itu bisa masuk ke peringkat 1-25% teratas dari dari keseluruhan hasil gitu. Nah, kemudian hasilnya adalah lead code adalah platform yang bagus untuk evaluasi, tapi harus dipakai dengan hati-hati karena ada potensi data bocor ke model. Itu yang pertama tadi, pertanyaan pertama, bahwa soalnya itu harus yang lebih terupdate agar tidak berpotensi jawabannya itu bias karena model itu sudah mempelajari soal-soal yang sudah lama. Dan functional correctness masih rendah pada soal sulit karena menandakan LLM masih perlu ditingkatkan dalam berpikir logis. Kemudian penelitian ini menghadirkan pendekatan baru untuk performa kode bukan hanya diukur kebenarannya. Bagi developer tidak selalu harus pakai model besar nih, model kecil juga bisa cepat gitu ngasilin kode-kode yang bagus. Namun mereka juga menyadari berapa kecepatan dari ketergantungan pada lead code dan tidak mengukur memorinya secara langsung. Jadi emang benchmarking itu melalui lead code doang gitu dan hanya menguji soal-soal algoritma. Nah, kesimpulannya LLM sudah mampu menghasilkan kode yang cepat secara rata-rata, bahkan lebih cepat dari kebanyakan manusia. Namun keakuratan solusinya masih menjadi tantangan. Begitu. Itu adalah mengenai jurnal pertama, yaitu penelitian tentang pengukuran seberapa cepat LLM ini dalam seberapa efektif LLM ini dalam menghasilkan kode. Kemudian penelitian kedua adalah mengevaluasi large language model train on code. Nah, di sini penelitian ini membahas tentang bagaimana cara menilai kualitas LLM yang dilatih khusus untuk menghasilkan kode pemrograman. Nah, LLM yang menghasilkan kode itu ya, kayak Codex, GPT-Neo, dan juga lain-lain. Sangat berkembang pesat, tapi belum ada standar evaluasi yang menyeluruh untuk menilai kemampuannya. Bagaimana kita tahu bahwa model yang dilatih untuk proses kode itu benar-benar baik? Nah, peneliti itu menyusun metodologi evaluasi menyeluruh mencakup berbagai bahasa pemrograman, beragam tugas dan tantangan. Nah, metrik-metrik seperti functional correctness, execution based evaluation, hingga kemampuan menyelesaikan doctrine to code. Kemudian di bab itu sendiri, ini adalah framework dari evaluasinya.
Jadi di sini dataset evaluasi yang digunakan itu ada beberapa dataset coding, yaitu ada Human Eval, MBPP, Concode, Konala, Multiple E, dan juga Apps. Nah, masing-masing dataset menguji aspek yang berbeda, dari pemahaman logika, penerjemahan instruksi, hingga kemampuan menyelesaikan soal teknis secara lengkap. Fokusnya bukan hanya menilai apakah jawaban modelnya itu benar, tapi bagaimana kodenya bisa dijalankan dan juga diverifikasi. Kemudian ini masuk ke bab 3. Bab 3 di sini membahas tentang menguji pengujian dari model-model yang akan dievaluasi. Yes. Seperti yang tadi sudah disebutkan, model-model ini diuji dalam berbagai ukuran, dari parameter yang kecil sehingga parameter yang besar, itu 6B+. Model dinilai dalam berbagai setting, misalnya apakah promnya lengkap atau hanya separuh, apakah dengan temperatur rendah jawabannya lebih pasti atau tinggi, jadi jawabannya lebih kreatif. Dan metrik evaluasinya sendiri ada beberapa, yaitu pas at-k, jadi berapa kali model menghasilkan solusi benar dari kepercobaan. Misalkan pas A1, jawaban pertama. Execution akurasi, apakah kode bisa dijalankan dan menghasilkan output yang benar, bukan hanya sintaksnya yang bagus. Kemudian ada yang terakhir itu blue atau code blue, untuk dataset terjemahan kode dari natural language. Evaluasi dilakukan dengan menjalankan kode secara langsung, bukan hanya cocok-cocokan dengan jawaban referensinya. Di sini kita langsung ke bab 5, temuan hasilnya. Nah, di sini hasilnya yang pertama itu, model lebih besar tidak selalu lebih baik. Dalam beberapa kasus, model besar justru tidak lebih baik dari model kecil karena overfitting atau noise. Ini sejalan dengan jurnal yang sebelumnya, bahwa model yang lebih besar itu tidak selalu lebih baik. Kemudian yang kedua adalah execution based evaluation, lebih akurat. Jadi mengevaluasi dengan cara menjalankan kode lebih jujur dibanding hanya melihat kesamaan teksnya gitu. Kemudian prompt sangat berpengaruh. Jadi memberikan contoh prompt yang jelas, misalkan inputnya bagaimana, kemudian ingin menampilkan output seperti apa, bisa meningkatkan performa LLM secara drastis. Kemudian fine tuning membantu tapi tidak cukup. Model yang dilatih ulang dengan data khusus kode punya performa lebih baik, tapi hasilnya tetap sangat bergantung pada struktur soal dan prompt. Fine tuning ini artinya ya memang modelnya tuh dikhususkan untuk membuat kode. Bab 6 ini analisis tambahan, itu peneliti juga membahas efek dari temperatur, dampak ukuran model terhadap kestabilan output, kemudian pengaruh format prompt, misalkan apakah deskripsinya lengkap atau tidak. Hasilnya temperatur tinggi, hasilnya lebih kreatif tapi beresiko error. Kemudian prompt yang lebih eksplisit itu hasilnya lebih baik. Kemudian di kesimpulan, jurnal ini menegaskan bahwa kita butuh standar evaluasi komprehensi untuk menilai LLM pemrograman. Jadi evaluasi terbaik adalah dengan menjalankan kodenya secara nyata, bukan hanya kayak nyocok-nyocokin teks antara kode ini sama kode ini, teksnya sama gitu. Jadi emang harus dijalankan secara nyata. Dan kode yang tampaknya benar bisa saja gagal saat dijalankan. Dan ini penting untuk aplikasi dunia nyata. Yang terakhir adalah prompt engineering dan temperature tuning memegang peran besar dalam kualitas output. Itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.